warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Megan Rizkia, di blog saya yang bernama Meganur 0810 blogspot.com, yang isinya adalah: 1. Jelaskan 3 sifat lapisan sosial atau stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial merujuk pada pengelompokan masyarakat ke dalam lapisan-lapisan yang berbeda berdasarkan berbagai faktor seperti kekayaan, kekuasaan, dan status. Berikut adalah 3 sifat utama dari stratifikasi sosial. 1. Hierarkis. Stratifikasi sosial bersifat hierarkis, artinya masyarakat terbagi menjadi lapisan-lapisan yang memiliki peringkat atau urutan. Setiap lapisan memiliki tingkat kekuasaan, status, atau prestisi yang berbeda-beda. Misalnya, dalam masyarakat ada kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah, di mana masing-masing memiliki akses yang berbeda terhadap sumber daya dan peluang. 2. Terstruktur. Stratifikasi sosial terstruktur dalam artian bahwa sistem ini memiliki pola yang konsisten dan berulang dalam pembagian posisi sosial. Artinya, posisi seseorang dalam lapisan sosial seringkali dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kelas ekonomi, pendidikan, pekerjaan, dan warisan keluarga. Struktur ini menciptakan pola ketidaksetaraan yang relatif stabil dari waktu ke waktu. 3. Mobilitas sosial. Stratifikasi sosial mempengaruhi mobilitas sosial, yaitu kemampuan individu untuk berpindah dari satu lapisan sosial ke lapisan lainnya. Mobilitas sosial bisa bersifat vertikal atau naik atau turun dalam hierarki sosial, atau horizontal, perubahan posisi dalam lapisan yang sama. Faktor-faktor seperti pendidikan, kesempatan kerja, dan kebijakan sosial dapat mempengaruhi tingkat mobilitas sosial dalam masyarakat. Ketiga, sifat ini mencerminkan bagaimana stratifikasi sosial berfungsi dalam membentuk struktur sosial dan mempengaruhi kehidupan individu dalam masyarakat. 2. Apa yang dimaksud diferensiasi sosial? Diferensiasi sosial adalah konsep penting dalam sosiologi karena membantu menjelaskan bagaimana dan mengapa masyarakat membentuk berbagai lapisan dan kelompok, serta bagaimana perbedaan ini mempengaruhi interaksi dan struktur sosial. 3. Apa makna kemerdekaan bagi bangsa Indonesia? Makna kemerdekaan bagi bangsa Indonesia sangat dalam dan luas. Secara umum, kemerdekaan dapat dipahami dalam beberapa aspek berikut. 1. Pemisahan dari penjajahan. Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 menandai berakhirnya periode penjajahan oleh negara asing, terutama Belanda dan Jepang. Proklamasi ini adalah puncak dari perjuangan panjang dan pengorbanan rakyat Indonesia untuk mendapatkan hak atas kedaulatan dan kebebasan dari kekuasaan asing. 2. Kedaulatan nasional. Kemerdekaan berarti bahwa Indonesia memiliki kedaulatan penuh sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Ini termasuk hak untuk menentukan nasib sendiri, menyusun undang-undang, dan menjalankan pemerintahan tanpa campur tangan dari luar. Kemerdekaan memberikan kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk mengatur urusan dalam negerinya sendiri dan membangun negara sesuai dengan aspirasi rakyatnya. 3. Identitas dan kebanggaan nasional. Kemerdekaan juga berkaitan dengan identitas dan kebanggaan nasional. Bagi banyak orang Indonesia, kemerdekaan merupakan simbol dari kesatuan dan keberanian bangsa dalam menghadapi tantangan sejarah. Hal ini membangkitkan rasa patriotisme dan kebanggaan sebagai bagian dari bangsa yang bebas dan berdiri di atas kaki sendiri. 4. Pembangunan dan kemajuan. Dengan kemerdekaan, Indonesia memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi dan sumber daya yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kemerdekaan memberikan dasar untuk merancang dan melaksanakan kebijakan yang mendukung pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya, dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan rakyat. 5. Keadilan dan kesetaraan. Kemerdekaan juga membawa harapan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara. Setelah merdeka, Indonesia berusaha untuk mengatasi ketidakadilan sosial dan ekonomi yang diwariskan dari masa penjajahan
dan bekerja menuju pemerataan kesempatan bagi semua warga negara. Secara keseluruhan, kemerdekaan bagi bangsa Indonesia bukan hanya berarti kebebasan politik dan pengakuan internasional sebagai negara yang berdiri sendiri, tetapi juga mencerminkan aspirasi untuk mencapai kemajuan, keadilan, dan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi seluruh rakyat. Oke, terima kasih Mbak Mega. Om Bom udah nyimak ya tadi. Nah, ini akun LinkedIn-nya belum ada ya Mbak Mega ya? Udah bikin tapi belum Ya, dipindah. belum dimasukin ke ini ya, belum dimasukin ke blognya ya. Oke, nanti tinggal dimasukin ya ke blognya. Oke, Om Bom mau bertanya nih, seperti biasa dari poin pertama ya. Nah, stratifikasi sosial. Nah, di sini jangan lupa Mbak Mega dimasukin nih referensinya ya, dari mana misalkan. Kalau misalkan dari halaman Google, nah websitenya mana, terus nanti dibukanya itu kapan, nanti dimasukin ya dalam kurung gitu. Di sini kan ada sub bidangnya ya, ada hierarkis, ada struktur, ada mobilitas sosial ya. Ini oke, termasuk ke dalamnya. Tapi jangan lupa tadi seperti Mbak Firda ya, bareng ya. Dimasukin juga ada stratifikasi sosial terbuka, tertutup sama campuran ya. Nanti ditambahin ya. Nanti Om Bom tunggu ya hari ini ya. Terus disebutin juga contohnya. Nah, ini kalau misalkan ada hierarkis, struktur, sama mobilitas sosial itu sub bidangnya ya. Oke, yang kedua ini diferensiasi sosial. Nah, Om Bom nanya ke Mbak Mega, sebenarnya diferensiasi sosial itu apa sih Mbak Mega? Ya, diferensiasi sosial. Contoh dari diferensiasi sosial itu apa gitu? Kayak contohnya. Ya, contoh dari diferensiasi sosial. Contoh yang relevansi itu apa sih? Contoh diferensiasi sosial. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu apa gitu. Atau contoh diferensiasi sosial bagi pelajar dan siswa itu apa gitu. Nah, seperti Bisa diberikan contohnya, Mbak Mega? Ayo. Nah, nanti bisa dicari ya. Contohnya misalkan gimana Mbak Mega? Bisa jawab? kalau misalkan dalam masyarakat seperti profesi seorang dokter, terus pengacara dan profesor seringkali memiliki status sosial yang lebih tinggi dibandingkan profesi seperti buruh pabrik atau petani atau seperti buruh bangunan. Oke, terima kasih Mbak Mega. Nah, kalau misalkan seperti tingkat-tingkatan pekerjaan profesi, itu masuknya ke stratifikasi sosial. Nah, itu stratifikasi sosial terbuka gitu tadi. Misalkan profesi dokter gitu ya, lebih tinggi tingkatannya daripada seorang petani gitu ya. Itu masuknya ke stratifikasi sosial terbuka. Tapi kalau diferensiasi itu, kan kita lagi sekarang bahas diferensiasi itu berdasarkan sara, suku, ras, sama agama. Nah, di situ ya. Ada sistem kekerabatan juga, nanti Mbak Mega dimasukin aja di situ ya. Kalau artinya sih udah betul ya. Yaitu konsep penting dalam sosiologi karena membantu menjelaskan bagaimana dan mengapa masyarakat membentuk berbagai lapisan kelompok serta bagaimana perbedaan ini mempengaruhi interaksi sosial dan struktur sosial. Tetapi kasih dalam kalimat yang terakhir itu yang sederajat yang sama ya. Ada suku, ada ras, ada agama gitu ya. Misalkan menghormati tata cara beribadah gitu kan. Menghormati agama orang, maksudnya menghormati beribadahnya
agama orang lain gitu kan. Terus juga sikap toleransi, menghargai itu masuknya ke diferensiasi sosial ya. Mbak Mega ya, nanti dimasukin ditambahin. Oke. Nah, sekarang poin ketiga. Kira-kira makna penting dari kemerdekaan bagi siswa itu apa? Seperti ini Om. Ayo, ya apa? Seperti kalau bagi kemerdekaan bagi siswa itu seperti bahwa itu sih membawa harapan untuk menciptakan masyarakat itu lebih adil dan setara. Gimana Mbak Mega, bisa diulangi lagi? Lebih setara seperti apa? Kalau bagi siswa kemerdekaan itu bisa bisa membawa harapan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara. Oke, lebih adil dan lebih setara. Nah, kalau misalkan bagi pelajar itu, kira-kira Mbak Mega terjadi keributan nggak? Atau terjadi perang nggak? Atau terjadi bom di mana-mana, misalkan seperti di Palestina. Kira-kira beda nggak sama Indonesia? Lebih tenang Indonesia atau lebih tenang di Palestina dalam belajar? Lebih tenang Indonesia, Om. Nah, itu salah satunya itu berkebebasan belajar terhadap sesuatu. Nah, itu adalah ciri makna kemerdekaan bagi Indonesia untuk belajar ya. Jadi belajar itu tenang, ibadah itu tenang gitu ya. Berbeda sama dengan di Palestina. Oke, cukup Mbak Mega, ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau ditanyakan di materi ini? Kalau tentang ini, Kalau tentang apa? diferensiasi sosial itu belum ini banget gitu, Om. Oh, belum mengerti ya. Nah, nanti Om Bom ini ya, contoh gambarannya itu bisa nanti Om Bom dijelasin di email ya, Om Bom bentuk kasih gambarnya ya. Atau ini difference, jadi dalam lapisan masyarakat itu terdiri dari dua, horizontal. Garis itu kan ada dua, ada garis horizontal, ada garis vertikal. Kalau horizontal kan lurus ya. Ya. Nah, horizontal itu lurus. Horizontal itu kan sederajat sama. Nah, kalau vertikal naik ya. Kalau horizontal itu yang lurus itu bisa dikatakan diferensiasi. Ya, sampai sini gimana Mbak Mega? Nah, jadi kalau horizontal, garis horizontal kan lurus. Itu tuh sederajat. Nah, sederajat itu jadi lapisan sosial yang sederajat. Nah, jadi nggak ada tingkatannya. Di dalamnya itu ada apa aja? Ada suku, ras, dan agama atau sara. Ya. Nah, sedangkan kalau stratifikasi sosial itu lurus, garis vertikal. Di dalamnya itu ada apa aja? Ada kekuasaan, ada wewenang, terus ada kehormatan, terus ada pendidikan. Nah, perbedaannya kalau horizontal itu lebih membicarakan tentang kebudayaan. Intinya membahas tentang kebudayaan aja, tentang kebudayaan, tentang suku gitu ya, tentang ras gitu kan, tentang bangsa gitu ya. Itu masuknya ke horizontal. Nah, nanti bisa dimasukin ke bloknya Mbak Mega yang tadi ya, tentang diferensiasi. Diferensiasi sosial intinya yang sederajat, yang lebih membicarakan tentang kebudayaan, suku, ras, dan agama gitu ya. Kalau stratifikasi sosial lebih membicarakan tentang kekuasaan, wewenang gitu ya, kehormatan dan pendidikan. Itu vertikal garisnya. Bisa kebayang nggak kira-kira Mbak Mega? Bisa ya, itu ya. Contoh sederhananya, diferensiasi sosial itu membicarakan tentang budaya, tentang sara gitu ya. Kalau stratifikasi sosial
yaitu membicarakan tentang kekuasaan, wewenang gitu ya. Oke, di situ Mbak Mega ada lagi yang mau ditanyakan? Udah, Om. Udah cukup ya. Oke, nanti tinggal Om Bom tuh hari ini nunggu ini ya. Nunggu blognya aja diperbaiki sedikit ya, ditambahin ya materinya ya. Sama kan udah bisa masuk akun YouTube ya? Udah. Udah, nanti komentari penampilan teman-temannya, komentari misalkan yang Aska, yang Fadil gitu ya. Yang adik-adik kelasnya kira-kira perlu saran dan masukan apa supaya presentasinya lebih bagus lagi ya. Ya, itu aja ya Mbak Mega ya. Ya, Om. Cukup ya.